Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu ya, partai yang satu ini terkenal dengan partai militan, partai ideal, partai yang selalu memperjuangkan rakyat. Tapi itu semua sirna kawan. Setelah partai tersebut akan mencapai puncak klasemen. Dia sekarang menjadi bagian dari lingkaran penguasa. Partainya kini meninggalkan umat dan ambil bagian dari proyek politik dinasti. Baru-baru ini ya kita dikejutkan dengan kabar berita bahwa ada sejumlah 28 pakar Dewan PKS yang mengambil sikap mundur dari kedudukannya sebagai pakar PKS. Ini membuktikan PKS sudah tidak sejalan lagi dengan misi dan program PKS semenjak PKS ini didirikan. Bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang istiqomah dalam memperjuangkan perubahan Indonesia yang lebih baik. Dan sampai pada pemilu 2004 yang lalu kami masih berjuang bersama Partai Keadilan Sejahtera. Menyikapi perkembangan yang terjadi saat ini terkait dengan sikap politik Partai Keadilan Sejahtera, yang pertama bergabung dengan Kim yang melaksanakan pilpres. 3 alasan para pakar PKS mundur ini adalah karena PKS bergabung dengan Kim yang sebelumnya berseberangan dengan pemilihan presiden di 2024. Alasan yang kedua adalah karena PKS mengusung menantu Jokowi, Bobi Nasution, yang dianggap mendukung politik dinasti. Dan poin yang ketiga adalah PKS tidak mendengar aspirasi rakyat dan mudah terpengaruh dengan kepentingan rakyat. Ini adalah karena PKS sudah bergabung, juga tidak sedikit pula para kader mematahkan kartu KTP-nya ini kawan ya. Dan juga ada pula yang melakukan aksi membuka baju kebanggaannya, baju PKS. Ini sebuah bentuk kader PKS ini arus bawah atau akar rumput yang menyatakan kekecewaannya. Tidak hanya itu saja ya. Akun partai PKS sekarang banyak ditinggalkan umatnya. Baik itu akun Facebook, Instagram, Twitter, atau aplikasi X, sampai TikTok sekalipun, mengalami penurunan drastis secara signifikan. Ini aku kasih contoh, akun TikTok PKS yang asal mula 441,2 ribu follower, sekarang akun tersebut menjadi 112,6 pengikut. Penurunan atau pengikut ini setelah ada lingkaran keluarga Solo tanggal 20 Agustus sampai tanggal 22 Agustus, cuma butuh 2 hari akun ini ditinggalkan followernya. Kalau Anda melihat akunnya sekarang sudah pasti followernya sudah berkurang dari 112,6 follower ya. Anda bisa cek kok di akun TikToknya PKS. Dengan kejadian ini, PKS tidak takut ditinggalkan umatnya melalui klarifikasinya. Ini dia videonya. Dengan bergabungnya ke Kim Plus, apakah tidak ada kekhawatiran ditinggalkan para pemilih? Ya. Nah, adapun kaitan bagaimana kita dengan pendukung konstituen kita, insya Allah dalam perjalanan waktu kita akan terus. Seharusnya PKS ini bercermin pada partai P3 ya. Yang semula partai raksasa ini P3, kali ini menjadi partai kecil di DPR. Hanya punya 1 kursi. Gak heran juga sih sekarang banyak dikritik, dibully, bahkan dihujat karena keputusan politiknya. Ya, karena publik menaruh harapan besar sebenarnya ini pada PKS untuk menjadi garda terdepan penjaga demokrasi di negeri ini agar tidak carut-marut seperti sekarang. PKS secara rekam jejak adalah yang paling bersih di antara parpol lain, itu dulu. Ini yang menjadikan publik di luar kader menjadi simpatik. Apalagi PKS ini dikenal selalu istiqomah kawan ya, membela masalah keumatan. Di Pilpres kemarin aja ya, PKS ini meraih pencapaian suara tinggi. Sepanjang sejarah diikut sertanya dalam pemilu. Semenjak partai ini didirikan tahun 1998, yaitu dengan mendapatkan 8,2 suara nasional atau 53 kursi di DPR, khususnya di Provinsi Jakarta. Tempat Pak Anies kemarin menjadi gubernur. PKS meraih peringkat pertama atau jadi jawara dalam 2 kategori sekaligus, baik untuk DPR RI dengan 19,01% maupun untuk DPRD Jakarta Raihan 16,68%.
Di Jakarta, PKS berhasil mengalahkan semua partai, kawan. Baik ini raihan kursi DPR maupun DPRD. Kita menganalisis ya setidaknya 3 faktor ini menjadi alasan utama dari kesemua kenaikan yang pertama memilih menjadi oposisi pemerintah. Tidak bisa dipungkiri bahwa kenaikan suara PKS dalam 2 pemilu berturut-turut tahun 2019 dan 2024 salah satunya memilih menjadi oposisi dari pemerintah pusat dan luar pemerintahan. Kemajuan pendukung PKS ini juga tidak luput dari sosok Bapak Anies Baswedan. Ini menjadi faktor yang paling signifikan. Terbukti setelah mendukung Bapak Anies dalam Pilgub tahun 2017. Perolehan suara PKS di tingkat nasional pada pemilu tahun 2019 naik jadi 8,2%, 1% atau meraih 50 kursi. DPR bertambah 10 kursi dari sebelumnya tahun 2012 yang dalam pemilu 2024 kemarin PKS meraih pencapaian suara tertinggi sepanjang sejarah keikutsertaannya dalam pemilu. Semenjak partai ini didirikan tahun 1998 yaitu dengan mendapatkan 8,2 kursi suara nasional atau 53 kursi di DPR khususnya di Provinsi Jakarta tempat Pak Anies kemarin menjadi gubernur. Apakah kenaikan suara PKS ini akan berlanjut atau justru akan terus turun sebagaimana yang terjadi pada partai P3. Tapi aku selalu berharap kawan ya ada partai PKS baru. PKS yang lama goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.